Ya, welcome back teman-teman. Selamat datang kembali di bagian kedua ini, dan nanti akan berlanjut sampai ke bagian-bagian berikutnya. Teman-teman akan saya bawa ke dalam sebuah perjalanan di mana teman-teman itu akan tahu bahwa sebenarnya there are many unanswered questions. Ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin. Ya. Contoh begini. Teman-teman mungkin mengatakan God is omnipotent. God is omnipotent. Tuhan itu omnipotent. Oke. Apa artinya omnipotent? The all powerful. Lalu kalau Tuhan itu omnipotent, ya, ada pertanyaan di TikTok, ya, dari teman Kristen yang bertanya, gitu. Yang bertanya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atau Tuhan itu omnipotent, ya kenapa kok perang di Palestina, di Gaza dengan Israel itu tidak diakhiri atau tidak mampu diakhiri dengan kuasa Tuhan, gitu loh. Ya kan? Dan saya kadang ketawa. Dan saya tadi pagi ketawa lihat statusnya teman saya, Uli Pasaribu, ya. Dia pajang kan orang-orang yang baru masuk Kristen, disebut dengan memenangkan jiwa. Itu yang jiwanya telah dimenangkan. Saya mau bertanya gini, saya tulis, kalau memenangkan jiwa untuk kaya itu baru oke. Dibandingkan ketimbang menderita seumur hidup. Ya kan? Saya pernah hampir masuk Kristen, teman-teman. Hampir. Ya, cuma saya dikasih tahu. Jadi Kristen itu susah. Harus menanggung beban Kristus. Pokoknya harus menderita seumur hidup. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman semua, why do you choose to suffer? Why God let you suffer for entire of your life? For the entire of your life. Itu pasti kan teman-teman punya pertanyaan seperti itu kan? God, why do you let us suffer for the entire of our life? Pasti gitu. Sama saya. Tuhan, kenapa sih Engkau membiarkan kita menderita seumur hidup, sepanjang hayat kita, gitu loh? Why do you choose to let us suffer in our entire life? Pasti teman-teman gitu kan. Dan saya juga pasti akan bertanya, why do you choose to suffer? Why do you choose to suffer instead of choosing happiness? Gitu. Itu salah satu pertanyaan yang bakal menjadi unanswered questions. One of the unanswered questions, honestly. Selain pertanyaan kita tentang apa yang disebut sebagai predestiny. Kenapa Tuhan tidak menggunakan hak prerogatifnya untuk menanyakan kepada souls kita, sebelum kita hadir ke dunia ini, kita pengen dilahirkan di keluarga yang seperti apa? Kita pengen dilahirkan dengan postur tubuh yang seperti apa? Dengan warna kulit apa? Dengan warna rambut apa? Dengan warna bola mata apa? Dengan mata sipit atau mata belok? Dengan hidung pesek atau hidung mancung? Dengan rambut lurus atau keriting atau curly? Dengan kulit yang warnanya apa? Putih, coklat, hitam, sawo matang, kuning. Dengan ras apa?
dengan suku apa, warga negara apa, dengan agama apa, kepercayaannya apa, ideologinya apa, dan ingin lahir di keluarga yang seperti apa. Apakah mau kaya raya, banyak hartanya, banyak uangnya, ngelakuin apa aja bisa, atau keluarga yang belangsak sengsara, mau makan aja kudu mikir, ya, mau makan aja susah. Nah, itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang salah satu peninggalan masa-masa saya ateis dulu yang masih ada sampai saya sekarang. Walaupun saya sudah bertobat, saya kembali ke Islam sejak Corona 2020 dan saya menjalankan apa yang disyariahkan oleh agama Islam. Tapi bukan berarti saya kehilangan nalar kritis saya. No. Saya kehilangan common sense saya. No. Saya kehilangan sisi logicality saya. No. Enggak. Teman-teman, pertanyaan saya tentang predestiny itu masih ada sampai sekarang. Lalu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak dari teman-teman ajukan sebenarnya, tapi nggak berani. Kenapa? When you ask questions, usually you'll be silenced by those who have blind faith. Ketika teman-teman mengajukan pertanyaan-pertanyaan macam yang saya ajukan tadi, contoh saya ajukan tadi, teman-teman pasti akan dibungkam oleh mereka yang memiliki iman buta dan mereka yang sudah termakan oleh doktrin dan dogma. Pasti dibilangnya, untuk apa kamu bertanya-tanya? Kamu tidak beriman, kamu tidak yakinkah? Kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu macam-macam. Dibilangnya kita mendenounce. Dibilangnya kita nggak bersyukur, dibilangnya kita nggak beriman dan sebagainya. Asking questions is not about faith. Ya, mengajukan pertanyaan itu nggak ada hubungannya dengan orang itu beriman apa enggak. It has no relation with faith. Ya, it has no relation to faith. Kalau teman-teman masih bertahan di agama atau kepercayaan yang teman-teman anut, ya itu it's your right. And you should, memang. Pak Zulfikar. It should, you should, harus. Tapi kalau ternyata setelah teman-teman mengetahui the truth behind the unanswered questions, the secretive mysteries of God, lalu teman-teman meninggalkan your faith, your religion, your belief, even God, yaitu your choice. Itu pilihan. Tapi tanggung sendiri nanti konsekuensinya bagaimana. Ya, tanggung sendiri. It's your choice. Whether mau kayak saya yang tetap bertahan di agama saya, yaitu di agama Islam, tapi menjalankan semua perintah-perintah hukum-hukum syariah Islam, tuntunan-tuntunannya dan sebagainya, ya. Tapi tetap dengan mempertahankan common sense, critical and logical thinking, ya. Itu malah lebih bagus. It's okay bagi saya. It's okay. You are Muslim, you are Christian, you are Hindu, Buddha, Confucian, Shinto, Judaism, anything, any religions, any belief that you believe now. It's okay, you are still on it. You are still practicing it. Ya, tapi pesan saya satu, don't lose your common sense. Don't lose your critical and logical thinking. Don't lose those three. Karena kalau kita kehilangan tiga-tiganya,
maka mudah buat kita untuk menjadi orang yang taklid buta. Orang dengan taklid buta biasanya mudah disesatkan. Gitu. Ya contoh kayak yang di drama web Bid'ah itu kan, atau Broken Heaven itu kan. Itu kan orang yang korban dari taklid buta, disesatkanlah oleh orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu kan. Ujungnya apa? It's all about sex. It's all about sex and it's all about women. It's all about his desire to rape in the name of Islam. Yes. Itu kesimpulan akhirnya. It is all about his desire to rape lots of women in the cover of Islam. Tujuannya satu, dia kepengen memperkosa, melampiaskan nafsu seksualnya ke banyak wanita, tapi dibungkus dengan agama Islam. Then, as the omnipotent God, why don't he stand to prevent it? Yeah, because there are many Muslim women raped by dozens of Muslim men. Why don't he use his power to stop it? Itu kan juga pasti akan menjadi pertanyaan yang saya ajukan tadi. Why don't he use his power to stop it, to not let it happen? Itu answer, itu apakah akan menjadi answered questions or not? Still not, teman-teman. Kita lihat aja, many people dying, terutama di wilayah-wilayah seperti Gaza, seperti di Jordan, seperti di Syria, seperti di mana-mana. There are many people dying. Then why don't God use his omnipotentness? Why don't God use his power to not let people die? Itu kan. Lalu, ya kan? Lalu, there are many violences. Yeah, there are many violences around the world. Kalau God itu omnipotent, if God is omnipotent, yeah, why don't he use his power to stop it? To stop the violences. To stop the violences. Itu kan akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri itu. Kalau Tuhan itu punya all powerful. Omnipotent itu sama dengan all powerful, ya. Omnipotent itu sama dengan all powerful, ya. Kenapa dia nggak menggunakan kekuatannya untuk menghentikan banyak kerusuhan, banyak violences yang terjadi di seluruh penjuru dunia? He won't answer. He won't answer now. He won't answer your question now. But we have to wait. For how long? Itu dia pertanyaannya. Dan kadang-kadang kita juga sering dikasih dogma gini, dikasih ceramah begini. Life's a test. Hidup ini adalah ujian. Kita pasti akan menimbul satu pertanyaan. Kita pasti akan mengangkat satu pertanyaan. For how long? For how long we should take our test? For how long we should be tested? And how do we know that we are pass or fail the test? Ya. Pasti kan teman-teman akan mengajukan pertanyaan seperti yang saya tadi kan contohkan. Ya, tapi percayalah teman-teman. Ya, kalau selama teman-teman dikelilingi oleh lingkungan yang masih buta, masih lunatic, bukan fanatic lagi, tapi ada lunatic, you will be silenced. Ya, you'll be silenced dengan denouncement, condemnations yang macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya they let you suffer. Ujung-ujungnya they will make you suffer.
ujung-ujungnya apa? At the end of the day, ya, at the end of the day, it shows that Christopher Hitchens was right. According to my own, ya, menurut saya Christopher Hitchens was right in certain situations. In certain issues also, Richard Dawkins is right. Itu, ya. You'll be silenced kalau mengajar, kalau di tengah lingkungan yang lunatic. Tapi kalau di tengah-tengah lingkungan yang rational, di tengah-tengah lingkungan yang di tengah-tengah lingkungan yang yang bisa dengan terbuka, dengan open minded, dengan wide minded, ya, teman-teman mungkin akan welcome ketika questions like that itu diajukan. It's not sensitive. Rather, we use our logic. Rather, we use our common sense to practice our belief, to practice our religion, and to practice our faith with logic and common sense, not with blindness and deafness. Itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, silakan Anda simpulkan sendiri. Saya cuma bisa mengatakan, selamat menikmati sebuah perjalanan panjang, mencari sebuah pertanyaan, mencari sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang belum terjawab. Dan dari banyak pertanyaan-pertanyaan kita, mungkin ada yang terjawab, tapi ada juga yang belum terjawab, bahkan mungkin ada yang tidak akan pernah terjawab unless God answered our questions by Himself. Enjoy the journey, guys. Enjoy your journey and have a nice journey. Dan terakhir dari saya, have a nice exploration.